Kenapa korupsi di Indonesia seperti tidak pernah habis? Kenapa setiap generasi terus mengeluh tentang masalah yang sama? Dan kenapa banyak orang hanya mengkritik tapi tidak memikirkan perubahan jangka panjang? Mungkin karena kita terlalu fokus mencabut pohon yang sudah busuk. Padahal solusi sebenarnya adalah menanam pohon baru. Halo semuanya, kembali lagi di channel Arsip Akal Pikiran. Di video kali ini, saya ingin membahas sesuatu yang mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat besar, tentang korupsi, tentang mental masyarakat, dan tentang bagaimana sebuah bangsa sebenarnya berubah. Karena menurut saya, korupsi di Indonesia bukan cuma masalah hukum, bukan cuma masalah pejabat, tapi masalah pola pikir yang sudah mengakar sampai ke berbagai lapisan masyarakat. Dan kalau akar itu sudah terlalu besar, mungkin kita tidak bisa menghancurkannya dalam semalam. Saya punya sebuah teori sederhana. Kalau ada pohon yang sudah tumbuh sangat besar dan akarnya menyebar kemana-mana, maka mencabutnya sekaligus adalah hal yang sangat sulit. Begitu juga dengan korupsi. Praktik-praktik seperti suap, manipulasi, budaya orang dalam, mental solidaritas, dan penyalahgunaan kekuasaan sudah terlalu lama hidup di masyarakat, bahkan bukan cuma di kalangan para elit, kadang sampai ke level yang paling bawah. Dan karena itu, saya rasa solusi terbesar bukan sekedar menghukum, tapi membangun generasi yang baru. Perubahan tidak instan. Masalah terbesar masyarakat kita hari ini adalah banyak orang marah, banyak orang mengkritik, tapi sedikit yang berpikir lintas generasi. Padahal perubahan bangsa tidak terjadi dalam satu periode pemerintahan saja. Perubahan besar bisa memakan waktu hingga 20 tahun, 50 tahun, bahkan mungkin 100 tahun. Karena yang harus dibangun bukan cuma sistem, tapi manusianya. Fokus pada SDM dan mental. Kalau kita ingin masa depan yang lebih baik, maka yang harus kita perbaiki pendidikan, adab, etika, mental, pola pikir, dan kualitas SDM. Kita harus membangun manusia yang tidak bangga menipu, tidak menghalalkan segala cara, tidak berpikir pendek, dan punya rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Karena negara sebenarnya hanyalah cerminan dari manusia yang mengisinya. Kalau manusianya rusak, maka sistemnya juga akan rusak. Generasi revolusi. Karena itu, saya percaya yang harus kita bangun adalah generasi revolusi, bukan revolusi kekerasan, tapi revolusi pola pikir, revolusi karakter, revolusi pendidikan, dan revolusi mentalitas. Mulainya dari diri sendiri, lalu keluarga, lalu lingkungan kecil, komunitas, lalu ditularkan ke anak dan cucu. Dan mungkin anak yang hari ini masih berada dalam kandungan, 50 tahun lagi akan menjadi pemimpin, atau guru, pengusaha, atau bahkan bagian dari pemerintahan, yang akhirnya membawa perubahan nyata. Kritik saja tidak cukup. Saya melihat banyak orang hanya berhenti dikritik. Mereka marah, mereka kecewa, mereka menyalahkan pemerintah, tapi setelah itu tidak ada yang dibangun. Padahal kalau masyarakat benar-benar kompak membangun generasi yang lebih baik, maka cepat atau lambat budaya bangsa juga akan berubah, karena budaya itu diwariskan. Jadi menurut saya, kalau hari ini kita belum bisa mengubah seluruh sistem, maka bangun manusianya dulu. Bangun anak-anak yang lebih baik, bangun generasi yang lebih kuat mentalnya, bangun masyarakat yang lebih sadar, karena mungkin hasil dari perjuangan itu bukan untuk kita, tapi untuk Indonesia di 50 tahun yang akan datang.
Kalau kalian setuju bahwa perubahan bangsa harus dimulai dari perubahan generasi, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau menurut kalian pembahasan seperti ini penting untuk didengar lebih banyak orang. Dan seperti biasa, tetap gunakan akal sehatmu hanya di Arsip Akal Pikiran.